Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan, santriwati, kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekarang kita lanjutkan ke sesi ke-14 atau pelajaran ke-14, yaitu Ruhul I'tikaf, spirit i'tikaf. Sebelumnya mari kita mulai dengan membacakan doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Amin. Ruhul i'tikaf, spirit, semangat i'tikaf. Hadhihi qa'idatun jalilatun dzakaraha Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz wa asyara ilaiha Ibnul Qayyim rahimahumullah. Ya, ini merupakan kaidah yang sangat jelas sekali di mana Syekh rahimahullah Abdul Aziz bin Baz dan juga Ibnul Qayyim di situ menjelaskan ya tentang semangat atau spirit i'tikaf. Tubayyinu lil mu'takif hal huwa mu'takifun i'tikafan sahihan au anna i'tikafahu dakhalahul khalalu wan naqsu, ya. Akan dijelaskan ya bagaimana orang yang i'tikaf itu, apakah dia melaksanakan i'tikaf dengan benar ataukah ada sedikit celah atau kekurangan dalam melaksanakan i'tikaf itu. Qala, berkata keduanya, inna ruhal i'tikafi wal isghalu bil khaliqi 'anil makhluqin. Nah, bahwa sesungguhnya spirit atau semangat ya, motivasi i'tikaf itu adalah wal isghalu bil khaliq 'anil makhluqin, ya. Menyibukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tadabbur, tafakkur, ya. Kemudian introspeksi diri, evaluasi, ya. Yang semuanya itu menuju atau menghayati bagaimana kekuasaan Allah, keesaan Allah, bagaimana dahsyatnya Allah, bagaimana lemah lembutnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah, bagaimana Allah itu maha pengampun. Terus ya, kita sibukkan diri kita untuk memikirkan hal itu, menghayati ya tentang Sang Pencipta. Nah ya, menyibukkan aktivitas itu dan menyisihkan dulu tentang aktivitas yang ada kaitannya dengan makhluk, ya. Fal mu'takifu yashtaghilu bidzikri wad du'a'i wal istighfari wat taubatin nasuh wa bi qiraatil qur'ani wat tadabburi fihi wa bis sholati wat tafakkuri wat ta'ammul, ya, wan nazru fi tariqihi wa sayrihi ila Allah. Nah, maka orang yang i'tikaf itu harus menyibukkan diri dengan zikir, berdoa, ya, zikir, berdoa, kemudian istighfar, ya. Kalau kita misalkan ingat ada perbuatan yang dosa, disitulah kita waktunya bertaubat, taubatan nasuha. Kemudian juga qiraatul Qur'an wa tadabburi bihi, ya. Kemudian membaca Quran dan tadabbur. Tadabbur mempelajari, ya, apa itu sebetulnya isi Al-Quran. Kita
setiap hari minimalnya 5 kali. Ini contoh kecil. 5 kali membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim sampai walabbolin. Coba sekali-kali kita gali ya arti yang termaktub dalam surat Al-Fatihah dari mulai alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah. Jadi kalau kita sudah menghayati itu, tidak akan pernah mengharapkan pujian dari sesama manusia, karena puji itu hanya milik dan hak Allah, bukan hak kita. Kita tidak pernah mempunyai hak untuk mendapatkan pujian. Nah, ini sedikit contoh saja. Kemudian juga harus menyibukkan diri dengan sholat. Nah, sholat yang biasanya hanya sholat fardu saja, ya. Pada waktu itikaf kita tambah dengan sholat duha, ya. Kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah di setiap sholat wajib. Ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, diperbanyak sholat. Wa tafakkur wa ta'ammul, dan kita berpikir ya, terus mengingat-ingat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wan nazur fi tariqihi wa sayrihi ila Allah, dan kita ingat-ingat lagi ya, dan apa tujuan kita adalah bagaimana caranya kita menuju untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu spirit dalam i'tikaf. Kemudian inna tafakkura min a'zami maqasidil i'tikaf, ya. Tafakkur itu dari fikrun, berpikir, terus mengingat-ingat ya. Mengingat-ingat hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah min a'zami maqasidil i'tikaf. Dari perkara yang paling besar, pada waktu i'tikafnya. Dari perbuatan, dari aktivitas i'tikaf yang terbesar adalah tafakkur. Ya. Wa nahnu na'ishu fi mun'atifin khatirin. Kita ini hidup dalam keterlenaan ya, dalam manja-manja ya, berleha-leha yang sangat membahayakan. Wa kathratil a'mali wa kathratil ishghal wa kathratis sayri fil hayati qad la tu'adil insana fursatan liyuraji'a nafsahu. Banyak beraktivitas, banyak menyibukkan diri ya, kemudian banyak lalu lalangnya kita, lalu lintasnya ya, dalam hilir mudiknya, dalam kehidupan ini terkadang tidak memberikan kesempatan pada manusia, pada diri kita untuk yuraji' nafsah ya, introspeksi ya, introspeksi dirinya sendiri. Kenapa? Ya karena terlalu sibuk itu ya. Hal huwa yasiru fi tariqi sahihi amla ya. Jadi introspeksinya itu, apakah kita ini berada di jalur yang benar ya, berada di jalan yang benar dalam kehidupan kita dan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'ammalal mar'u fi waqi'i ba'd syababi, kalau kita ingat-ingat lagi apa yang telah terjadi pada sebagian pemuda atau pada masa kita masih muda ya.
hadahumullahu fihim wa aslahahum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayat dan terus memperbaiki para kaum muda. Apa nih yang dilakukan oleh kaum muda termasuk kita pada waktu masih muda ya? Yaitu wama yaqumuna bihi min amalin. Apa yang telah mereka lakukan pada masa muda itu ya. Lita'akkada annahum law yarithu wa tafakkaru wa tadabbaru la'amilu khata'at tariqil ladzi yasiruna fihi ya. Kalau diingat-ingat lagi pada masa muda itu ya, kemungkinan kita melakukan aktivitas, kemungkinan kita melakukan hal-hal yang salah, khata'at tariq ya. Namanya kalau dikasih tahu, jangan begini, jangan begitu. Kita kan masih muda, masih ingin mencoba. Nah, kadang-kadang seperti itu. Ya. Maka kesempatan pada waktu itikaf ini kita memperbaiki hal-hal itu menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobatnya. Nah, oleh karena itu til i'tikafu fayatafarraghul insanu min umuri dunya. Nah, datanglah perintah itikaf, datanglah sunnah itikaf ya. Maka pada waktu itikaf itulah manusia ya berkonsentrasi ya. Kemudian yatafarrugh itu artinya mengosongkan waktu-waktu yang lain ya. Pokoknya menyisihkan waktu-waktu lain untuk satu perkara itu ya. Nah, kemudian makanya fayatafarraqul insanu min umuri dunya. Udah, masalah-masalah dunia disingkirkan dulu. Karena sedang mau itikaf, sedang melaksanakan itikaf. Bal qad yatafarraqu min a'mal min ba'dil a'mal. Bal qad yatafarraqu min ba'dil a'mal. Walau kanat fi ta'atillah. Bahkan terkadang kita menyisihkan sebagian aktivitas kita, sekalipun aktivitas itu adalah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kal a'malid da'wiyah wa talabil ilmi. Seperti aktivitas dakwah. Dakwah ini kan dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga thalabul ilmi ya, menuntut ilmu dalam rangka mentaati dan memperibadati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika datang waktunya itikaf, hal itu ditunda dulu, disingkirkan dulu. Artinya apa? Pada waktu itikaf itu memang kita betul-betul supaya menyendiri dan melakukan dialog hanya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kendati kita punya aktivitas dakwah keliling kemana-mana, kemudian juga aktivitas mencari ilmu ya, kita tunda dulu, kita pending dulu, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa demikian? Liyahluwa binafsihi wa yakhlu bi rabbih wa yata'ammalu wahdahu. Agar memang menyendiri ya, menyendiri untuk memberikan waktu kepada dirinya sendiri dan berpikir, kemudian tafakur, mengingat keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal huwa sa'irun ilallahi kama yanbaghi. Hal tariquhu sahih. Nah, ini ya salah satu menyendirinya itu. Mungkin kalau sekarang itu dikatakan semedi mediasi lah gitu. Mediasi
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La waqafal insanu ma'a nafsihi wa khala bidatihi yatafakkaru wa yatadabbaru ba'idan an muskilatil hayati wa tazahumi umuriha alaihi wa ba'idan an quranaihi wa asdiqaihi bal ba'idan anil kalami fil ashkhasi wal manahji wal qadah fi hada wal jarah fi dhak. Nah, la waqafal insanu waqfata ta'ammulin wa tadabburin wal taja ila rabbih la yahdihi as-sabilal aqwa fahadahu Allah subhanahu wa ta'ala ila tariqis sahih. Gitu ya. Sekiranya kita manusia itu duduk atau apa namanya berkonsentrasi ya, berkonsentrasi antara dirinya ya, memikirkan antara dirinya dengan zat Allah, berpikir, tafakur, tadabbur, kemudian jauh dari memikirkan permasalahan-permasalahan kehidupan dan hiruk pikuknya urusan kehidupan, menjauh dari orang-orang dekatnya, dari sahabat-sahabatnya, ya. Bahkan menjauhi pembicaraan tentang pribadi-pribadi seseorang, kemudian celaknya seseorang, kemudian ya sakit hatinya, kecewanya, ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian kita hanya melakukan tadabbur, ya. Pindah dari pemikiran tentang kehidupan dunia hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita liyahdihi sabilal aqwam, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jalan yang lurus, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuknya sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga telah lakukan, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, ya, bersungguh-sungguh mendekat, ya, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada mereka terhadap jalan kami yang baik, yang benar, gitu. Nah, i'tikaf ini, fal i'tikafi fursatun azimun liman adahu ala wajhi liyatadabbara wa yatafakkara wa yata'ammula wa min thamma yamtali'u bi syahnatin imaniyatin azimatin, ya. I'tikaf ini adalah kesempatan yang sangat besar, ya, bagi yang melaksanakannya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana isinya sekali lagi tadabbur dan tafakkur, ya, mengingat-ingat tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Dari situlah kita dapat yamtaliu bi syahnin imaniyatin azimah, dapat dicas kembali ini, ya. Karena iman itu yazidu wa yanqus, maka perlu dicas sebagaimana baterai dalam handphone, ya. Itu lama-lama kan drop. Maka i'tikaf ini adalah untuk yamtaliu bi syahnin imaniyah azimah, untuk ngecas, ya, keimanan kita. Wazada, dan sebagai bekal, ya, dan menjadikan bekal
limuwasalati tariq ila Allah, untuk melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Limuwasalati hayatihi wa da'watihi bi azimatin wa ikhlasin wa quwwatin, ya. Untuk melanjutkan dinamika kehidupannya, tugas-tugas dakwahnya, ya, dengan tekad yang kuat dan keikhlasan yang kuat, ya. Hal itu adalah litahqiqi aqsa nusrati lihadad din, ya, untuk mewujudkan atau untuk mencapai puncak kemenangan dalam agama ini, ya, dalam agama Islam, ya. Inna tafkir alladhi yakunu fi khalwatil i'tikaf qad yadulluna ala makhraji min hadzal waqi'i al-mar alladhi ta'ishuhu al-ummah, ya. Bahwa sesungguhnya tafakkur pada waktu i'tikaf, ya, dalam kesunyian i'tikaf itu juga terkadang memberikan petunjuk kepada kita, memberikan solusi terhadap dinamika kehidupan yang kita lalui, ya, bahkan yang telah kita lalui, ya, dalam kehidupan ini. Jadi spirit atau semangat i'tikaf ini adalah semata-mata untuk introspeksi, untuk taqarrub, ya, untuk tadabbur, ya. Tadabbur, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tadabbur akan keesaan, kekuasaan, rahmat Allah serta maghfirahnya, ya. Demikian, semoga kita bertambah semangat untuk melaksanakan i'tikaf sehingga nanti kita bisa dapat mencajer keimanan kita lebih kuat lagi, lebih banyak lagi, dan kita dapat melanjutkan aktivitas dan dinamika kehidupan lebih mantap lagi, lebih percaya diri karena kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.